saya Marisa Esther Nuramayanti dari Keperawatan Profesi Nurse Universitas Advent Indonesia. Dapat tugas nih, kami dapat tugas buat ngejelasin tentang pendidikan kesehatan. Kalau saya sih dapat tentang hipertensi ya. Mari kita kulik tentang hipertensi. Jadi untuk yang pertama, kita harus tahu pengertian dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apa sih sebenarnya hipertensi itu? Nah, hipertensi itu bukan suatu penyakit, melainkan suatu gangguan tekanan darah yang dapat dicegah dengan penyesuaian gaya hidup. Hipertensi itu yang biasa disebut tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mmHg, dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Itu menurut WHO 2013 dan Ferry 2017. Kategori tekanan darah menurut Depkes 2016 ada 5, yaitu dibagi dari normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1, 2, dan 3. Seperti apa sih kategori normal itu? Nah, yang pertama adalah normal. Normal itu tekanan sistoliknya 120 sampai 129, sedangkan tekanan diastoliknya itu 80 sampai 89 mmHg. Yang kedua ada normal tinggi. Normal tinggi itu tekanan sistoliknya sekitar 130 sampai 139, sedangkan tekanan diastoliknya itu sekitar 89. Sedangkan kalau yang ketiga ada hipertensi derajat 1. Tekanan sistolik hipertensi derajat 1 itu di kisaran 140 sampai 159, sedangkan tekanan diastoliknya itu ada di 90 sampai 99 mmHg. Yang keempat ada hipertensi derajat 2, yaitu tekanan darah sistoliknya adalah lebih dari 160, sedangkan tekanan diastoliknya adalah lebih dari atau sama dengan 100. Yang kelima ada hipertensi derajat 3, yaitu tekanan sistoliknya lebih dari 180, sedangkan tekanan diastoliknya adalah lebih dari 110. Jadi, apa sih sebenarnya yang menyebabkan hipertensi? Yang menyebabkan hipertensi itu faktor pendukung paling besar adalah gaya hidup tidak sehat. Seperti apa sih gaya hidup tidak sehat itu? Yang pertama, dia mengkonsumsi garam berlebih. Jadi buat teman-teman yang suka asin, tolong dikurangin ya sebelum kena hipertensi nantinya. Terus yang kedua, merokok. Yang ketiga, minum minuman beralkohol. Yang keempat, kurang berolahraga. Jadi teman-teman hindari 4 ini ya kalau bisa, untuk menghindari terjadinya hipertensi. Terus ada lagi faktornya, kegemukan. Nah, buat yang gemuk, yang berat badannya di atas rata-rata, kita bisa menyiasatinya dengan olahraga, konsumsi makanan sehat seperti itu. Terus stres juga bisa nih menyebabkan hipertensi. Terus yang suka marah-marah seperti itu dikurang-kurangin ya teman-teman. Terus pikiran juga bisa, pikiran banyak. Terus kan menyebabkan stres tadi kan ya. Gitu, dikurangin ya. Yang selanjutnya adalah gejalanya. Apa sih gejala dari hipertensi? Yang pertama, dia sakit kepala. Udah pasti yaitu tekanan darah tinggi, sehingga menyebabkan tekanan darah ke otak itu jadi tinggi kan. Jadi pasti menyebabkan nyeri kepala. Yang kedua ada rasa berat di tengkuk. Biasa di sini itu adalah salah satu ciri khas dari orang yang mempunyai hipertensi. Yang ketiga, dia ada keletihan, nafas pendek, terengah-engah, dan sesak nafas. Yang keempat, dia telinganya berdenging. Jadi kalau misalnya seseorang mempunyai darah tinggi dan saat itu tekanan darah tinggi, biasanya dia merasa ada dengingan di telinganya, di kedua telinganya. Terus yang kelima adalah sulit tidur. Orang yang punya nyeri kepala pastinya sulit tidur kan ya. Terus habis itu yang keenam adalah mudah lelah dan lemas. Lalu kenapa sih hipertensi harus dicegah? Karena hipertensi itu dapat menyebabkan penyakit jantung, komplikasinya itu. Terus juga bisa menyebabkan stroke. Terus yang ketiga adalah penglihatan menurun. Yang keempat adalah gangguan gerak dan keseimbangan.
Yang kelima adalah kerusakan ginjal karena terlalu berat menyaring darah di badan kita. Yang keenam adalah kematian. Jadi bagaimana sih cara menghindari hipertensi itu? Saya akan memberi tips-tipsnya. Yang pertama, jaga berat badan ideal. Ini saya kasih rumusnya di atas ini ya. Terus yang kedua, kurangi konsumsi garam berlebih dalam makanan seperti yang terdapat dalam ikan asin, daging-dagingan, ciki-ciki, seperti itu. Yang ketiga, batasi konsumsi makan kolesterol tinggi seperti jeroan ayam, hati, usus, seperti itu. Kurangin ya teman-teman. Terus yang keempat, jangan merokok. Yang kelima, banyakin makan sayur dan buah ya. Terus yang keenam, batas minum kopi. Hayo yang suka minum kopi dikurangin ya. Terus yang ketujuh, jangan minum minuman beralkohol. Yang kedelapan, olahraga teratur. Yang ini tuh bisa disiasati dengan cara kita olahraga setiap hari minimal itu 10 menit dan olahraga berat setiap minggu 3 kali. Lalu cukup istirahat dan tidur. Nah, ini sih biasanya yang jadi permasalahan kan. Nah, kita itu tidur harus minimal 7 jam teman-teman ya. Terus yang terakhir adalah kurangin stres ya. Dan cara pengobatannya itu ada 2, cara medis dan tradisional. Nah, cara medis ini dengan cara kita pergi ke dokter, nanti kita dikasih resep. Biasanya minum anti tekanan darah tinggi dengan resep dokter. Yang kedua adalah cara tradisional teman-teman. Saya akan kasih 3 contoh resep tradisional yang menurut saya bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Yang pertama, 2 buah timun dimakan pagi dan sore atau bisa diparut, diperas dan diambil airnya, diminum pagi dan sore ya, 2 kali sehari. Lalu yang kedua adalah kita ambil 10 lembar daun salam, direbus dalam 2 gelas air sampai airnya tinggal 1 gelas, lalu diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Yang ketiga, ambil 10 lembar daun alpukat, direbus dalam 2 gelas air sampai airnya tinggal 1 gelas dan diminum 2 kali, pagi dan sore, sama seperti daun salam tadi ya teman-teman. Menu seimbang untuk penderita hipertensi. Yang pertama, pagi, nasi putih, telur dadar tanpa garam, sama sayur. Terserah sayurannya apa, bisa sayur bayam, bisa sayur sop, bisa sayur asam, bisa sayur kangkung. Yang kedua, nasi putih, tahu atau tempe goreng tanpa garam, dan sayur, ikan mas goreng dan pepaya. Makan siang ini adalah makanan terbanyak dalam 1 hari, jadi bisa ditambah-tambah dengan menu kesukaan, tapi jangan lupa dikurangin garamnya ya. Terus yang ketiga ada nasi putih, tahu atau tempe goreng tanpa garam, oseng-oseng kacang panjang, telur rebus dan pepaya. Jangan lupa buahnya ya teman-teman. Terus gimana sih takaran konsumsi garam yang aman untuk penderita hipertensi? Untuk hipertensi ringan, kita bisa menggunakan setengah sendok teh per hari. Jadi bukan per makan, per menu, tapi per hari. Yang kedua ada hipertensi sedang. Hipertensi sedang itu kita hanya menggunakan 1/4 sendok teh per hari. Yang ketiga, hipertensi berat itu kalau bisa tanpa garam ya. Jadi makanannya itu dikukus, direbus, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita udah sampai di akhir nih teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Klik like ya kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Komen di bawah jangan lupa. Terima kasih. Dadah, sampai berjumpa lagi.